Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mulai kebaktian, kita akan mendengarkan pokok-pokok warta jemaat Minggu 6 Maret 2022. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah baik kepada seluruh anggota jemaat GKP Cikembar maupun para tamu atau simpatisan. Apabila memerlukan pelayanan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat di kantor sekretariat. Yang pertama, bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian umum Minggu 6 Maret 2022 secara online dilayani oleh Ibu Pendeta Natalia Ferenciana Simanjuntak SSI. Atas pelayanannya yang akan disampaikan ucapan terima kasih. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19, maka sesuai keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 13 Maret 2022, seluruh kegiatan kebaktian minggu, kategorial dan non-kategorial masih dilaksanakan secara daring. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan melalui warta jemaat ataupun WA Group. Kebaktian kategorial melalui daring, pelayanan kateksasi melalui daring. Yang kedua, bidang keesaan dan kesaksian. Dalam masa Prapaskah ini kita dipanggil untuk menghayati penderitaan Kristus dengan meringankan penderitaan sesama. Oleh karena itu Majelis Jemaat bersama dengan Panitia Hari Raya Gerejawi mengajak setiap jemaat untuk terlibat dalam aksi sosial peduli 1000 yang dilaksanakan selama masa Raya Prapaskah 40 hari yang diperuntukkan untuk mendukung panti asuhan, tenis dan pengumpulan. Disediakan kotak aksi 1000 di pintu gereja. Dikumpulkan melalui pengurus kelompok, disimpan secara pribadi dan diserahkan kepada bendahara PARG pada hari ke-40. Selama masa Prapaskah akan disampaikan kalender 40 hari niat baik GKP Cikembar sebagai bentuk gerakan iman jemaat setiap harinya melalui WA Group dan Instagram GKP. Mohon perhatian dan dukungannya. Kegiatan sinodal akan dilaksanakan rapat kerja Majelis Sinode pada hari Rabu 9 Maret 2022 pukul 11 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat secara daring melalui Zoom. Mohon doa. Kegiatan klasikal akan dilaksanakan rapat kerja klasis wilayah Bogor pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat secara daring
dan akan diawali dengan kebaktian yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Natalia Ferenciana Simanjuntak SSI serta utusan jemaat GKP Cikembar secara online, terdiri dari Ibu Pendeta Natalia Ferenciana Simanjuntak SSI, Penatua Bapak Tugiman, Penatua Bapak Martios Kaindam, KPA Ibu Wati Purwati, KPPR Saudara Mario Mapratole, KPP Ibu Ratnasih, KPB Bapak Adik Sudarman, KPLU Ibu Kristina Sima, Diakonia Ibu Raida Tambunan, Litbang Saudari Ruth Sundari. Link akan disampaikan melalui pesan WhatsApp, mohon perhatian dan doa. Dalam rangka rapat kerja klasis wilayah Bogor Sabtu 12 Maret 2022, Penatua Estriana sebagai personalia BP Klasis akan menghadiri rakersis secara luring di DKP Jemaat Cianjur. Mohon doa. Bidang penelitian dan pengembangan, kebaktian umum Minggu 27 Februari 2022. Kebaktian pertama pukul 8 dihadiri 101 orang. Kebaktian kedua pukul 10 dihadiri 39 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Kebaktian pelaksanaan evaluasi program akan dilaksanakan evaluasi program kerja tahun 2021-2022 pada hari Rabu 9 Maret 2002 pukul 17 sampai 19 bertempat di gedung gereja. Oleh karena itu, dimohon kepada setiap komisi kategorial maupun non-kategorial untuk mempersiapkan hasil evaluasi program kerja tahun 2021-2022. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret 2022 ini, baik kelahiran, pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Bidang sarana dan dana, rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran 26 Februari 2022 sampai 5 Maret 2022, laporan keuangan, renovasi dan persembahan bulanan dapat dilihat pada lembar warta jemaat. Himbauan, saat ini jumlah orang yang terpapar COVID-19 mulai meningkat, sehingga banyak daerah masuk dalam kategori zona level 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, mencermati kondisi tersebut, Majelis Jemaat kembali menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk benar-benar melaksanakan protokol kesehatan dengan 3 unsur utama yang perlu Bapak, Ibu, Saudara laksanakan dengan baik, yaitu pertama, jaga jarak, kedua, pakai masker, ketiga, cuci tangan, hingga citra gereja sebagai persekutuan yang dibentuk oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kehidupan, salah satunya dengan cara terus berupaya mencegah kemungkinan gereja menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih
atas dukungan segenap anggota jemaat, baik finansial maupun dukungan lainnya, demi pelaksanaan pelayanan di GKP Cikembar. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita. Maka kita bersorak karenanya. Kami memasuki Prapaskah satu dengan jiwa yang terbuka melakukan kebenaran. Dengan memadamkan lilin Prapaskah ini, kami menyatakan kesediaan kami untuk mematikan seluruh hasrat kami yang jahat dan hanya turut pada kehendak-Mu. Terang yang semu
Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak terkasih, marilah kita awali kebaktian Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan keyakinan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara untuk terus mengingat karya pelayanan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian Minggu Prapaskah pertama ini bertema mewujudkan kebenaran bersama dengan warga lintas iman. Dengan nas pembimbing dari Roma pasal 10 ayat 10 berkata demikian, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat Tuhan dimohon duduk kembali. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan yang kami jalani. Tuntunan-Mu memampukan kami melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Ajarkanlah kami untuk dapat terus melakukan kebenaran-Mu sebagai wujud bahwa kami bisa hidup sesuai dengan yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Marilah kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah dengan mengaku dosa secara pribadi di dalam hati. Ya Tuhan, kami menyadari setiap
kesalahan yang kami lakukan, namun hal itu tidak membuat kami jera. Kami acuh untuk kembali kepadamu. Rasa ego kami telah menuntun kami ke dalam dosa dan semakin menjauh daripadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami pun seringkali menjauhkan diri kami dari kebenaran dan akhirnya kami hidup dalam rasa berdosa yang kerap menghantui diri kami. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Dengarlah anugerah pengampunan bagi kita sekalian yang diberitakan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 10 yang berkata, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Demikian berita anugerah pengampunan bagi kita.
kita membaca Mazmur secara bergantian. Mazmur 91 ayatnya yang 9 sampai 16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat dimohon duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku terkasih, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Jika kita telah menyiapkan Alkitab kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh bersyukur ya Kristus untuk kasih penyertaan Tuhan. Bahkan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun ya Kristus pada saat ini kami tidak dapat bersama-sama bersekutu di tengah-tengah gedung gereja kami, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami. Sehingga saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami boleh beribadah melalui online ini. Dan biarlah ya Kristus melalui peribadahan yang boleh kami lakukan bersama-sama, semuanya ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Bahkan firman yang hendak kami baca dan renungkan, biarlah ini boleh menjadi firman yang menuntun kehidupan kami di dalam masa Prapaskah ini. Biarlah ya Kristus, Roh Kudus-Mu akan menolong kami sehingga kami boleh benar-benar memahami firman yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah juga ya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar biarlah firman ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 10 ayatnya yang keempat sampai yang ke-15 di bawah judul perikop kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diberoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu,
Siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anakku yang terkasih. Kiranya pada pagi hari ini kita boleh dalam keadaan yang sehat, kita boleh dalam keadaan yang bersyukur, meskipun kita harus kembali melaksanakan kebaktian secara daring atau online. Namun biarlah hal ini tidak mengurangi rasa sukacita Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini, pada Minggu Prapaskah yang pertama, kita akan bersama merenungkan. Tema yang diberikan adalah mewujudkan kebenaran bersama dengan warga lintas iman. Bapak Ibu Saudara, sebagai warga negara Indonesia yang hidup di tengah-tengah kemajemukan, salah satunya kemajemukan iman, kita sebagai seorang Kristen harus berhadapan dengan beragam klaim kebenaran iman dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita tidak dapat menghindari keberagaman yang ada. Nah, di tengah konteks kehidupan kemajemukan itu, tentu Bapak Ibu Saudara membuat lahirnya banyak sekali pola relasi, gitu ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama, ada yang melahirkan relasi yang akhirnya buruk karena kemajemukan itu, dalam artian atau dalam bentuk di mana satu dengan yang lain saling cela. Kemudian yang kedua, ada pula yang menciptakan forum obrolan, tapi sayangnya forum obrolan ini sebagai wadah untuk saling berlomba-lomba menunjukkan kebenaran teoritisnya. Dalam hal ini orang begitu bangga atas klaim kebenaran menurut ajaran agamanya. Tapi yang disayangkan itu tidak diikuti dengan tindakan kebenaran itu sendiri. Ya. Tahu tentang kebenaran tetapi tidak menjalani hidup sesuai kebenaran itu. Namun ada banyak pula yang melahirkan relasi sangat membangun, Bapak Ibu Saudara. Di antaranya ada dialog dan kerja sama lintas iman. Relasi semacam itu membuat setiap orang yang terlibat di dalamnya berusaha untuk berbagi kebenaran iman, menemukan titik temu, dan akhirnya bertindak berdasarkan kebenaran universal tanpa kehilangan iman dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak terkasih,
kemajemukan iman ini juga terjadi di tengah kehidupan jemaat di Roma. Berdasarkan informasi rekan-rekan pelayanannya, Rasul Paulus menyadari betul posisi jemaat Kristen di Roma saat itu. Mereka terjepit di antara rupa-rupa ajaran. Salah satu himpitan paling kuat adalah berasal dari warga Yahudi yang beragama Yahudi. Dan yang menjadi catatan, karena tidak semua orang Yahudi itu beragama Yahudi, Bapak Ibu. Bahkan juga ada tekanan politik dari pihak kekaisaran yang kerap kali memposisikan orang Kristen ini sebagai kelompok pemberontak. Dan di samping itu pula, adanya konflik internal antara orang Kristen di Roma. Nah, atas dasar itulah maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma hendak menyampaikan ajaran dogmatik tentang iman Kristen. Dan salah satu poin penting tulisannya adalah sebagaimana tertulis pada perikop pembacaan kita dalam Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15, yaitu tentang kebenaran. Dalam surat ini Rasul Paulus memberikan dukungan mental dan penguatan iman agar mereka betul-betul dapat menghayati kebenaran iman Kristen yang dijalaninya. Tekanan-tekanan iman dari orang Yahudi nyatanya cukup mengguncang iman orang Kristen di Roma, yaitu menyangkut klaim kebenaran menurut orang Yahudi berdasarkan keturunan Abraham, yaitu klaim kebenaran berdasarkan lahiriah. Jadi bagi orang Yahudi, kebenaran tentang keselamatan itu didasari pada garis keturunan yang berasal dari Abraham. Namun pada pasal 9, Rasul Paulus, kalau kita mau lihat Bapak Ibu ke belakang ke pasal 9, Rasul Paulus justru memberikan pencerahan bahwa kebenaran bukan diukur berdasarkan prestasi lahiriah manusia, melainkan atas dasar kemurahan Allah. Itu sebabnya keselamatan pun diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Lebih lanjut pada pasal 10 ia menandaskan bahwa orang-orang Yahudi ini telah dibutakan oleh kebenaran menurut manusia. Dan oleh karena itu Rasul Paulus berharap agar mereka pun dapat membuka matanya untuk melihat kebenaran berdasarkan kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah itu telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Pada paparan-paparan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus pun mengingatkan tentang betapa pentingnya kebenaran itu dinyatakan dalam bentuk tindakan. Kebenaran firman yang amat dekat dengan kita, yaitu dalam mulut dan hati, sepatutnya lah dinyatakan dalam tindakan. Sehingga dengan demikian siapapun orangnya, dengan latar belakang etnis manapun, suku manapun, menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dalam laku dan tuturnya. Dengan demikian tidak ada lagi orang Yahudi ataupun Yunani, yang ada adalah orang-orang pelaku kebenaran Allah. Rasul Paulus menyampaikan hal ini juga dalam rangka menjembatani relasi yang buruk antara orang Kristen dan orang Yahudi, maupun di internal orang Kristen Roma saat itu. Singkatnya, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa stop berbicara dan mengklaim kebenaran sendiri, namun mulailah bangun hubungan baik berdasarkan kebenaran Allah. Disinilah tercermin pula harapan Rasul Paulus agar mereka dapat hidup dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih, hal itu sepatutnya menjadi inspirasi dan juga pengingat bagi kita, warga GKP, sebagai seorang Kristen, bahwa kita yang juga hidup berdampingan dengan warga masyarakat yang amat majemuk. Klaim kebenaran iman Kristen sudah sepatutnya dinyatakan dalam laku dan tutur kata kita.
yang melahirkan relasi harmonis di antara sesama anak bangsa. Kita memang akan selalu berhadapan dengan beragam hal, berbeda dengan klaim-klaim kebenarannya sendiri. Belum lagi kita akan berhadapan dengan topik-topik sensitif, baik antar umat berbeda agama maupun sesama orang Kristen. Nah, lalu di tengah-tengah klaim kebenaran menurut iman orang lain, lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang Kristen, sebagai warga GKP? Satu usulan yang dapat dijalani adalah dengan membangun relasi lintas iman yang tentunya harus semakin kuat, lalu bersama-sama mewujudkan kebenaran itu di dalam laku dan tutur kata kita demi masyarakat yang lebih baik. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dan anakku yang terkasih, secara khusus GKP Jemaat Cikembar sudah membangun relasi yang baik dan menjaga relasi itu dalam salah satunya ada FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama di Sukabumi, dan juga pemuda-pemudi kita boleh terlibat aktif dalam Fopulis atau Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi. Tentu ini adalah sesuatu yang baik yang perlu amat sangat dijaga. Relasi yang telah dibangun ini harus terus dapat terjalin dengan baik, sehingga kita dapat mewujudkan suatu gambaran dari iman yang inklusif, iman yang terbuka, yang menghargai adanya perbedaan. Dan itu perlu dijaga, bahkan terus kita bangun, kita tumbuhkan, bukan hanya kepada beberapa orang yang mungkin aktif, namun jemaat secara keseluruhan pun kita harus bersama-sama membuka diri. Kita harus bersama-sama bisa juga mewujudkan iman yang inklusif tadi, yang terbuka, yang menghargai adanya perbedaan. Yang terpenting adalah bukan siapa yang paling benar, namun bagaimana kebenaran yang sama-sama kita percayai, kita imani, itu kita pegang, lalu kemudian itu kita wujudkan dalam tutur perkataan kita, dalam tingkah laku kita. Jadi bukan hanya kepercayaan saya paling benar, tapi ternyata tutur tingkah lakunya tidak menggambarkan apa yang dia percayai. Maka saat ini di Minggu Prapaskah pertama ini kita diajak untuk mari terus membangun diri kita menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran iman, yang bukan hanya kita sampaikan dalam perkataan saja, tapi kita nyatakan dalam laku, tutur kata kita, apa yang kita lakukan di tengah kehidupan kita, sehingga kita dapat melahirkan relasi yang harmonis di antara sesama anak bangsa, dan bersama kita memiliki semangat suatu kebersamaan dalam menjalani nilai-nilai kebenaran itu, sehingga kebenaran itu Bapak Ibu Saudara bukan lagi diperdebatkan, melainkan kebenaran itu dilakukan bersama dengan seluruh warga lintas iman untuk mewujudkan Indonesia yang menjadi lebih baik lagi, yang penuh dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, saatnya kita akan bersama menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kasih penyertaan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar kami boleh sungguh-sungguh melaksanakan kebenaran kehendak Tuhan di tengah kehidupan kami. Bukan hanya dijadikan perdebatan, tapi biarlah ya Tuhan kami boleh bersama-sama menumbuhkan kebersamaan dalam forum lintas iman yang ada ataupun juga hal-hal lain yang boleh dapat kami lakukan. Biarlah ya Kristus melalui ucap tingkah langkah kami boleh menunjukkan kebenaran firman Allah di tengah kehidupan kami. Bahkan kami boleh bersama-sama dengan seluruh rakyat di Indonesia ini, kami boleh bersama-sama bertumbuh, kami boleh bersama-sama bersatu hati, bahkan menumbuhkan damai sejahtera. Pada saat ini ya Tuhan, di tengah rasa syukur kami untuk firman dan juga kesempatan yang boleh terus Tuhan berikan, kami bersama-sama mendoakan orang tua kami yang telah lanjut usia. Biarlah ya Kristus kasih-Mu juga boleh terus menolong mereka, membawa kesukacitaan melalui keluarga di tengah kehidupan orang tua kami terkasih. Biarlah Tuhan yang terus menjaga, menjamah Ibu Sarinah Arja, Ibu Sumiati Sardin, Ibu Nur Hayati, Ibu Misiana Jamur, dan Bapak Kajun Suharjo di masa usia lanjut mereka. Begitu pula ya Tuhan, meskipun banyak keterbatasan yang mereka alami, biarlah juga tuntunan dan topangan Tuhan tetap menguatkan mereka di apapun yang mereka rasakan pada saat ini. Berkatilah juga ya Tuhan anggota jemaat kami yang sedang sakit, mereka yang dalam pemulihan, ataupun mereka juga yang dalam masa isolasi mandiri. Biarlah kasih-Mu menjamah Bapak Haji Sudajat Andu, Ibu Yayat Herliani, Ibu Winopa, Bapak Suwito Kaindam, Ibu Yuniasi Husen, Bapak Asep Sari Mukti, Bapak Hadri Zainal, Bapak Amin Suhendar, Ibu Ira Budiarti, Saudari Lydia M. Sormin, Bapak Iwan Ruswandi, Ibu Yeni Kajim, Bapak Saulus Marinus Selan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan. Dimanapun mereka berada Tuhan, apapun cara pengobatan yang mereka lakukan, kami yakin dan percaya semuanya boleh menjadi sumber anugerah pemulihan daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh diberikan kesabaran, bahkan pengharapan yang penuh, sehingga mereka meyakini bahwa di dalam Kristus dan bersama dengan Kristus mereka akan merasakan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk jemaat kami yang boleh berulang tahun, mereka yang bertambah usia, kelahiran maupun pernikahan. Biarlah kasih-Mu, sukacita dan berkat Tuhan terus melimpahi kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat kami, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau juga yang selalu memberkati mereka di tengah kehidupannya. Mereka memiliki kerinduan adanya pasangan hidup, merindukan pekerjaan di tengah kehidupan mereka, maupun juga mereka merindukan anak di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Kiranya kasih-Mu juga terus hadir menolong mereka dan menuntun menguatkan mereka. Biarlah mereka boleh selalu berpengharapan dan menyerahkan kehidupan mereka seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pelayanan kami di GKP Jemaat Cikembar. Biarlah ya Kristus Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah melalui setiap pelayanan kami, setiap umat boleh bersama-sama dengan kami bertumbuh di dalam iman. Biarlah kami juga terus Tuhan berikan dan bahkan kuatkan melalui Roh Kudus-Mu untuk dapat terus menjalani tugas tanggung jawab panggilan kami sebagai pelayan Kristus. Berkatilah juga ya Tuhan kehidupan kami di tengah-tengah berbangsa dan bernegara ini. Biarlah kami boleh selalu membawa damai sejahtera dan kasih. Terlebih ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang masih sangat tidak menentu ini Tuhan, di tengah pandemi ini yang juga masih meningkat, kami berdoa agar kiranya Tuhan terus memulihkan, memberkati setiap pemerintahan kami sehingga mereka beroleh hikmat dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan
GKP secara sinodal, biarlah ya Kristus Engkau memberkati setiap orang-orang yang boleh terlibat di dalam kepengurusan. Kami berdoa ya Tuhan bagi para panitia pemilihan MS, PPS, dan PMS. Biarlah Tuhan juga terus memberkati setiap tugas yang boleh mereka jalani saat ini. Biarlah ya Tuhan siapapun nanti yang akan terpilih menjadi para pengurus di tingkat sinodal, mereka semua boleh menjalani setiap panggilannya dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan rencana adanya sidang sinode di bulan Juli nanti. Biarlah ya Kristus Engkau mempersiapkan setiap kami, sehingga ya Tuhan dalam sidang sinode nanti boleh berjalan dengan baik. Bahkan segala hal yang boleh kami bicarakan dan putuskan, semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan juga Tuhan berada di dalamnya, sehingga apapun yang boleh kami putuskan bersama-sama itu boleh menjadi kesepakatan yang baik bagi pertumbuhan Gereja Kristen Pasundan. Terima kasih ya Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami, biarlah Tuhan yang menolong dan terus memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan bersama-sama kami juga hendak menaikkan doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelumnya kita akan mendengarkan nas persembahan yang akan dibacakan dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Persembahan dikumpulkan di pengurus kelompok atau diantar langsung ke bendahara jemaat. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Mengenai bibirku pegang Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami.
Sebagai ungkapan syukur, kami telah menghimpun persembahan dan membawanya ke hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Kiranya melalui hikmat Tuhan, persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk menopang segenap karya pelayanan gereja dalam menyuarakan kebenaran di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pergilah dan nyatakanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar hari ini, yakni nyatakanlah setiap kebenaran firman Tuhan, kebenaran iman yang kita percayai dalam laku dan tutur kata kita, sehingga kita boleh melahirkan relasi yang harmonis di antara sesama kita. Kita boleh menumbuhkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini. Hidup kita yang benar harusnya mengucap syukur dalam Kristus menyembah. Janganlah berteduh susah pun senang dalam segala hal. Aku bermakmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus perbuatan bagimu. Susah pun senang dalam segala hal. Aku bermakmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan akan menyokong dan memberimu damai sejahtera. Kiranya pengorbanan Kristus selalu meneguhkan imanmu, dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntunmu untuk hidup dalam kesetiaan, kini dan selamanya. Hosiana, amin. Selamat hari Minggu, selamat menjalani Minggu Prapaskah yang pertama. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, meskipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.